ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu kitab Taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharati, bermula ini itu kitab Taharah. Al-miyahul lati yajuzu bihat tathiru sab'u miyahin. Bermula segala air allati yang boleh dengannya air oleh bersuci itu 7 segala air. Ma'us samai, 7 air langit. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul aini, dan air mata air. Wa ma'us salji, dan air salju. Wa ma'ul baradi, dan air es. Summal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian bermula segala air itu sabit atas 4 segala pembahagian. Tahirin, mutahhirin. Ini sebenarnya bisa juga dibaca tahirun, mutahhirun. Kalau kita baca tahirin, mutahhirin, berarti kita badal tahirin ini kepada arba'ati. Kalau kita baca tahirun, mutahhirun, maka ini kita jadikan sebagai khabar daripada mubtada yang dibuangkan, yang ditakdirkannya itu ahaduha. Untuk sesuai dengan kalimat yang di depannya, sebagaimana di sini ditulis ghairu, ya ghairu ini juga disifatkan ataupun dinaatkan kepada tahir. Kemudian ini sebenarnya ini tahirun juga. Tahirun, mutahhirun, makruhun juga diatafkan kepada tahir di sini. Kemudian tahirun ghairu mutahhirin juga diatafkan kepada tahir sini. Maka lebih bagus kita baca tahirun, mutahhirun. Tahirun, mutahhirun, bermula salah satunya 4, itu air yang suci, lagi menyucikan, ghairu makruhin, lagi ketiadaan dimakruhkan. Wa huwal ma'ul mutlaqu, dan bermula dianya air yang suci, menyucikan, lagi tiada dimakruhkan, itu air yang mutlak. Wa tahirun, mutahhirun, makruhun, dan air yang suci, lagi menyucikan, lagi dimakruhkan. Wa huwal ma'ul musyammasu, dan bermula dianya air yang suci, menyucikan, lagi dimakruhkan, itu air yang dipanaskan matahari. Wa tahirun ghairu mutahhirin, dan air yang suci, lagi ketiadaan menyucikan. Wa huwal ma'ul musta'malu, dan bermula dianya air yang suci, lagi ketiadaan menyucikan, itu air yang musta'mal. Wal mutaghayyiru bima khala, wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati, dan air yang berubah dengan barang yang bercampur ianya barang akannya air, pane barang daripada segala benda yang suci. Wa ma'un najisun, dan air yang najis. Wa huwa, dan bermula dianya air yang najis, alladzi halat fihi najasatun, itu alladzi yang bertempat
di dalamnya air oleh najis. Wa huwa dunal qullataini. Padahal ini waw hal ya. Padahal bermula dianya air itu ketiadaan 2 kullah. Au kana qullataini, adapun ada ianya air itu 2 kullah. Fataghayyara, maka berubah ianya air. Wal qullatani 500 ritlin bi Baghdadiyin takriban fil asahi. Dan bermula 2 kullah itu 500 rital dengan timbangan negeri Baghdad. Hal keadaan 500 rital dengan timbangan negeri Baghdad itu yang hampir pada pendapat asah. Jadi ini merupakan kitab Thaharah. Sekarang kita telah memasuki kepada pembahasan selanjutnya, yaitu kitab Thaharah, di mana kitab ini merupakan subjudul yang lebih besar. Yang di bawah kitab ini terdapat fasal-fasal yang merupakan subjudul kecil-kecil, di mana di dalam subjudul yang besar ini, yaitu kitab Thaharah, nanti akan musannif jabarkan apa-apa saja yang berkaitan dengan berkenaan bersuci. Air yang boleh kita gunakan untuk bersuci itu ada 7 macam air. Nah, jadi air yang bisa kita pergunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Yang mana saja 7 macam tersebut, yaitu yang pertama air langit. Air langit ini yang dimaksudkan adalah air hujan ataupun air embun, itu termasuk kepada air langit. Kemudian yang kedua ada air laut. Air laut walaupun rasanya asin itu bisa kita pergunakan untuk bersuci. Yang ketiga air sungai. Air sungai itu yaitu air yang mengalir di sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil, seperti irigasi, parit dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian yang keempat ada air sumur. Air yang kita gali sumurnya, kemudian keluar airnya, itu bisa kita pergunakan untuk bersuci. Baik sumur biasa, adapun sumur artesis, ataupun dengan kata lain adalah sumur bor, juga bisa kita pergunakan untuk bersuci. Kemudian yang kelima adalah air mata air. Air mata air ini yaitu air yang terkumpul di dalam satu tempat seperti telaga, yang di sana ada mata air, ataupun air yang keluar daripada mata air yang kita tampung, itu juga merupakan air yang bisa kita pergunakan untuk bersuci. Kemudian yang keenam adalah air salju. Air salju ini adalah air yang turun dari langit. Pada dasarnya ini merupakan juga air hujan yang turun dari langit, namun karena suhu mempengaruhi tekstur air tersebut sehingga berubah menjadi salju. Ketika turun ke bumi, ini salju ini kita cairkan kembali, ini bisa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketujuh adalah air es. Air es ini adalah ketika turun dia berbentuk es, sebagaimana hujan es. Jadi berbentuk bongkahan kecil-kecil seperti es. Ini sama juga air yang turun dari langit. Pada dasarnya adalah air hujan, namun karena suhu yang sangat dingin di udara merubah tekstur air hujan tersebut menjadi berbentuk es, sehingga ketika jatuh ke bumi berbentuk es. Maka air es ini, air yang kita cairkan daripada es yang jatuh dari langit, bisa kita pergunakan untuk bersuci. Kemudian air itu ada 4 pembahagian. Air itu terbagi kepada 4 macam. Yang pertama air yang suci, kemudian bisa kita pergunakan untuk bersuci. Kemudian tidak dimakruhkan ketika kita menggunakannya untuk bersuci. Air tersebut adalah air yang mutlak, artinya air yang
mutlak air tanpa ada kaitan dengan apapun, seperti air yang telah disebutkan yang 7 macam tadi. Yang kedua, pembahagian airnya adalah air yang suci, dia suci, bisa kita minum, juga menyucikan, bisa kita gunakan untuk bersuci, namun dimakruhkan menggunakan air tersebut, yaitu air yang dipanaskan menggunakan matahari. Misalkan ada satu wajan panci besar yang terbuat dari besi, kemudian kita letakkan air di dalam panci tersebut. Karena suhu matahari yang sangat panas, jadilah air tersebut menjadi panas gara-gara terbakar dengan sinar matahari. Maka air tersebut makruh kita gunakan untuk bersuci. Pembahagian yang ketiga adalah air yang suci, bisa kita minum, tapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci seperti berwudu ataupun membersihkan najis, itu tidak bisa kita gunakan. Yaitu air yang mustakmal. Air yang mustakmal itu adalah air yang telah kita gunakan untuk membasuh anggota wajib, baik dari anggota wajib dari berwudu maupun anggota wajib daripada mandi hadas besar. Juga air yang suci dan tiada menyucikan itu adalah air yang berubah dengan sesuatu yang bercampur ke dalam air daripada benda yang suci. Seperti pada dasarnya air putih telah kita campurkan dengan teh jadi air teh, maka air tersebut telah berubah. Itu tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Adapun air yang telah diberi pewarna, adapun perasa, adapun pewangi, yang intinya telah berubah dengan sesuatu benda yang suci, itu air tersebut suci, bisa kita minum, namun tidak menyucikan, tidak bisa kita pergunakan untuk bersuci. Pembagian yang keempat adalah air najis. Air najis adalah air yang di dalam air tersebut ada najis, terdapat najis. Sedangkan air tersebut tidak sampai 2 kulah. Maka jika air tersebut tidak sampai 2 kulah, ada najis di dalamnya, maka air tersebut dinamakan dengan air najis. Adapun air tersebut ada 2 kulah, tetapi airnya telah berubah, baik perubahannya dari segi warna maupun rasa maupun bau. Maka jika ada najis di dalam air, airnya sampai 2 kulah tapi telah berubah, itu juga dinamakan dengan air najis. Berapa jumlah air 2 kulah itu? Air 2 kulah adalah 500 rital. Nah, 500 rital ini dengan timbangan negeri Baghdad, hal keadaan hampir. Maksud hal keadaan hampir adalah boleh kurang sedikit, seperti kurang serital ataupun 2 rital. Jadi rital ini merupakan timbangan yang digunakan pada masa dahulu. Ada timbangan rital yang digunakan di daerah Baghdad, ada timbangan rital yang digunakan di daerah Mesir. Namun 2 kulah yang dimaksudkan ini jika ditimbang menggunakan timbangan negeri Baghdad, itu beratnya adalah 500 rital. Jika kita konversikan kepada timbangan sekarang ini yang berdasarkan gram, maka 2 kulah ini, 500 rital ini setara dengan 216 kg. Dikarenakan 1 kg sama dengan 1 liter air, sehingga 216 kg adalah 216 liter air, sama dengan 500 rital ini adalah 216 liter air. Itu menurut pendapat kuat. Demikianlah pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, silakan perbaiki di kolom komentar. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji' wal ma'ab.